Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara kerja vitamin D dan enzim lipase. Selamat menyaksikan. Metabolisme vitamin D. Tubuh kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin D dari 2 sumber, yaitu 7-dehidrokolesterol yang dimiliki oleh kulit dan dapat diaktifasi oleh sinar matahari, dan ergosterol yang dapat dipenuhi dari makanan. Sinar matahari mengandung sinar UVB yang apabila terkena kulit dapat mengaktifasi 7-dehidrokolesterol di epidermis kulit menjadi vitamin D3. Vitamin D dari makanan akan diserap dalam bentuk vitamin D2. Vitamin D2 dan vitamin D3 yang berasal dari kulit akan dibawa ke hati untuk dihidroksilasi dan diubah menjadi kalsidiol dengan penambahan ion OH oleh 25 alfa hidroksilase. Kalsidiol yang sudah terbentuk di hati akan dibawa menuju ginjal melalui pembuluh darah. Di ginjal, kalsidiol akan sekali lagi mengalami reaksi hidroksilasi dan akan berubah bentuk menjadi kalsitriol dibantu oleh enzim 1-alfa hidroksilase. Setelah dihidroksilasi di hati dan di ginjal, kalsitriol atau 1,25 dehidroksi vitamin D akan diedarkan ke seluruh sel tubuh melalui aliran darah. Vitamin D yang ada di peredaran darah akan memasuki sel dengan cara berikatan dengan sebuah reseptor yang disebut dengan vitamin D reseptor atau VDR. Di dalam sitoplasma, ikatan kompleks antara vitamin D dan VDR akan berikatan lagi dengan asam retinoat. Kemudian, ikatan ini akan memasuki inti nukleus untuk terlibat dalam proses transkripsi DNA. Tujuan pada praktikum ini yaitu menunjukkan adanya vitamin D dengan bereaksi Carl-Price. Kemudian untuk alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu alat berupa tabung reaksi, gelas ukur, dan alat pemanas. Untuk bahannya, multivitamin 1 ml, minyak ikan 2 butir, H2O2 5% 2 ml, dan bereaksi Carl-Price 10 tetes. Selanjutnya yaitu langkah percobaan. Langkah yang pertama yaitu memasukkan 1 ml multivitamin dan 2 butir minyak ikan masing-masing ke dalam tabung reaksi. Pastikan tabung tersebut bersih dan kering. Kemudian, menambahkan 1 ml H2O2 5% ke masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, kocok masing-masing tabung reaksi selama 1 menit hingga tercampur. Langkah selanjutnya yaitu memanaskan kedua tabung. Jangan sampai mendidih hingga gelembung tidak keluar lagi. Kemudian, kedua tabung didinginkan di bawah air mengalir. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan 5 tetes bereaksi Carl-Price pada masing-masing tabung reaksi. Nah, itulah langkah percobaan yang harus dilakukan. Kemudian, amati perubahan warna yang terjadi selama 15-20 menit dan tunggu hingga berwarna kuning atau jingga. Dari percobaan tersebut dapat diperoleh hasil tabung pertama yang berisi multivitamin tidak ada perubahan warna, yang artinya tidak mengandung vitamin D karena vitamin lainnya telah rusak dalam proses pemanasan. Sedangkan tabung yang kedua yang berisi minyak ikan terdapat vitamin D karena terjadi perubahan warna menjadi jingga. Selanjutnya yaitu pembahasan.
Dalam percobaan kali ini menggunakan multivitamin dan minyak ikan dengan cara ditambahkan H2O2 dan dipanaskan. H2O2 atau hidrogen peroksida berfungsi sebagai oksidator. Sedangkan pemanasan bertujuan untuk merusak vitamin A yang terdapat di dalam minyak ikan sehingga vitamin D dapat teridentifikasi dengan jelas. Sebab vitamin D tahan terhadap pemanasan, asam, dan oksigen. Kemudian kandungan vitaminnya diuji dengan reaksi Carl-Preiss atau TCA. Minyak ikan bereaksi dengan TCA menunjukkan warna kuning atau jingga yang menunjukkan bahwa minyak ikan tersebut positif mengandung vitamin D. Nah, dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada tabung kedua, yaitu minyak ikan, terdapat vitamin D ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi jingga setelah proses pemanasan. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui kinerja pankreatik lipase. Selanjutnya untuk alat dan bahan, tabung reaksi dan penjepitnya, obat pankreatik, lilin, citric acid, indikator PP yaitu kunyit, susu, gelas beker, dan yang terakhir ada air atau Aquades. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Dilarutkan 4 tablet ekstra pankreas menggunakan Aquades hingga dihasilkan larutan seperti ini. Kemudian diambil 1 ml filtrat dari ekstrak pankreas, dituangkan kepada tabung reaksi E dan D. Tabung reaksi E dibiarkan pada suhu ruang, kemudian untuk tabung reaksi D dipanaskan hingga mendidih. Kemudian dibandingkan di antara kedua tabung reaksi tersebut. Terdapat hasil tabung reaksi D nampak lebih gelap daripada tabung reaksi E. Selanjutnya disiapkan 3 tabung reaksi dan diberi label A, B, C. Kemudian ditambahkan 5 tetes indikator PP ke dalam masing-masing tabung. Ditambahkan 5 ml susu ke dalam masing-masing tabung dan ditambahkan larutan Na2CO3 0,5 molar sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing tabung. Kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya ketiga tabung tersebut dimasukkan ke dalam water bath dan dijaga suhunya 37 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya tabung reaksi A dicampur dengan tabung reaksi D. Kemudian tabung reaksi E dicampur dengan tabung reaksi B dan tabung reaksi F dicampur dengan tabung reaksi C. Tabung reaksi F merupakan Aquades. Selanjutnya tabung tersebut dicampur hingga homogen dan terdapat perbedaan hasil dari ketiga tabung tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan masa inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan diamati dan dicatat waktu ketika terjadi perubahan warna. Didapatkan hasil perubahan warna dalam waktu 10 menit. Itulah tadi cara kerja vitamin D dan enzim lipase. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.